Halo, dalam pertemuan kali ini kita akan bahas sebaran eksponensial. Salah satu sebaran kontinu yang paling sering banyak dibicarakan untuk eh, mengilustrasikan dari berbagai contoh atau teladan. Sebaran eksponensial itu mempunyai parameter yang namanya lambda. Mungkin bukan hanya lambda, bisa digantikan apa saja lah. Pokoknya parameter di sini saya gunakan lambda, bisa mu, bisa apa saja, bisa theta. Kalau theta adalah parameter secara umum. Oke. Sebaran eksponensial ini x-nya jadi daerah fungsinya adalah bilangan positif. Bilangan positif sekali lagi dan parameternya juga bilangan positif. Ya. Terdefinisi pada x positif dan parameternya positif. Oke, fungsi kepekatan peluangnya yang saya gunakan di sini adalah lambda e pangkat min lambda x. Ada yang menggunakan misalnya reparametrisasi seperti theta e pangkat min x per theta. Ya, oke. Nah, kalau seperti ini bentuknya, maka fungsi pembangkit momennya adalah, kalau saya ganti ini yang biar sesuai dengan itu ya. Ini lambda, lambda, mana lambda? Oke, dibagi lambda min t. Lambda min t. Sorry. Lambda min t. Oke. Oke. Ini belum ada pangkatnya. Fungsi pembangkit momennya. Oke. Lambda dibagi lambda min t. Kalau ada yang menggunakan 1 dibagi 1 min theta t. Atau 1 min lambda t. Jadi 1 dibagi 1 min lambda t. Ya, ada yang gitu. Tergantung parametrisasinya. Nah, jadi kita juga bisa lihat di sini ya. Ya. Oke. Bahwa lambdanya itu positif. Ya. Itu juga sering disebut dengan parameter skala atau laju. Ya. Kemudian fungsi sebaran kumulatifnya adalah integral dari ini. Kalau ini fungsi kepekatan peluangnya, ini fungsi sebaran kumulatifnya. Jadi kalau ini didiferensialkan, kita dapatkan fungsi kepekatan peluang ya terhadap turunkan terhadap x ya. Jadi min e min lambda x kali min lambda. Jadi lambda e pangkat min lambda x. Ya. Oke, nah dengan demikian, dengan menggunakan fungsi pembangkit momen itu, kita bisa memperoleh informasi mengenai momen di sekitar titik tengah, momen di sekitar titik pusat. Ya. Ini momen di sekitar titik pusat ya. Momen di sekitar titik pusat. Ini momen di sekitar nilai tengah. Ya. Oke. Nah, momen di sekitar titik pusat yang ke n ini bisa diperoleh dengan bentuk umum n untuk 1, 2, 3, dan seterusnya, yaitu lambda pangkat min n kali n faktorial. Ya. Kalau misalnya momen pertama di sekitar titik pusat, jadi ini lambda pangkat min 1 kali 1 faktorial seper lambda. Ya, seper lambda. Oke. Sedangkan momen di sekitar nilai tengah, ini rumusnya agak susah. Ini bukan faktorial, ini subfaktorial. Subfaktorial itu nanti bisa dicari kalau ini bukan, kalau faktorial kayak n faktorial begitu ya. Kalau subfaktorial itu banyaknya derangement. Jadi kalau misalnya permutasi di mana posisi semula itu tidak boleh diisi lagi. Misalnya derangement dari 1, 2, 3 itu 1, 2, 3, 2, 3, 1, dan 3, 1, 2.
Nah, itu. Jadi derangement dari 1, 2, 3 itu cuma 2 gitu ya. Derangement 3. Jadi tanda seru 3 itu 2 malahan. Nah, dan seterusnya nanti bisa lihat apa itu derangement ya. Nah, kemudian atas dasar itulah kita juga bisa mencari selain min tadi median ya. Median itu apa namanya, kita mencari X di sini sedemikian rupa sehingga luas di sebelah kiri dan luas di sebelah kanan sama, yaitu setengah. Atau kalau di sini kita cari titik setengah di sini, nah, baru kita cari di sini ya. Baru kita cari kebalikannya di sini, itu pada titik X berapa. Ya, itu nilainya ini. Ln 2 dibagi lambda. Jadi tergantung lambdanya. Lambdanya apakah lambda setengah, lambda 1, lambda 1,5 gitu ya. Mode-nya 0. Mode-nya 0. Variannya mode kan paling tinggi kan, paling tinggi. Jadi kalau eksponensial kan yang paling tinggi di sini 0, peluang X sama dengan 0 ya. Kemudian variannya seperlambda kuadrat tadi sudah dijelaskan, skewness-nya 2 dan kurtosisnya ini ekses kurtosis ya. Ekses kurtosis itu momen keempat di sekitar nilai tengah dibagi momen kedua di sekitar nilai tengah atau varian yang dikuadratkan, hasilnya dikurang 3. Ya. Oke. Nah, itu informasi yang berhubungan dengan berbagai yang sifat-sifat yang dimiliki oleh fungsi kepekatan eksponensial ya. Ini gambar beberapa ilustrasi dari berbagai lambda. Lambdanya semakin besar nih ya, dari setengah, 1, 1,5 bentuknya semakin begini. Ya. Demikian juga fungsi sebar kumulatifnya, semakin besar lambda, maka fungsi sebar kumulatifnya semakin cepat naik di sini ya, semakin cepat naik. Ya. Gitu. Nah, ini kita bisa mainkan di sini misalnya ya. Tadi setengah, kalau setengah seperti ini ya, kalau 1 seperti ini, kalau 1,5 seperti ini, atau yang lain ya, bisa dimainkan di sini. Dan ini adalah fungsi kepekatan peluangnya, sedang IF besar ini adalah fungsi sebaran kumulatifnya. Jadi kalau ini tinggal masukkan saja nih. Kalau X-nya 3,5 jadi 1,5 E pangkat min 1,5 kali 3,5 gitu kan. Nah, tapi kalau di sini ini peluang X lebih kecil atau sama dengan 3,5. Peluang X lebih kecil atau sama dengan 3,5 kalau parameternya 1,5 gitu ya. Jadi namanya fungsi sebaran kumulatif dari distribusi eksponensial. Sekali lagi ya, untuk lambda 1,5 maka rata-ratanya adalah 1/1,5, 1/3/2 itu 2/3, variansnya kuadratnya gitu ya, 1/1,5 kuadrat gitu. Kemudian skewness-nya, sekali lagi skewness-nya itu sudah ditentukan sama dengan skewness ya 2 dan ekses kurtosisnya 6. Jadi ini berapapun nilainya 2 dan 6, tidak tergantung dari lambda. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan distribusi eksponensial. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan berikan komen di bawah ini di channel saya, dan bisa juga lewat Japri dengan email sigit.nugroho.1960@gmail.com. Terima kasih.